Itu bikin apaan? Popcorn kali ya? Oh, ada lagi popcorn bikinnya kayak gitu. Kayak tumis. Emang hasilnya bagus? Iya bagus tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin jagung sama coklatnya, Kayak tadi coklat sama jagung kita masukin ke wajan. Masukin gula dan minyak. Dan pakai api normal aja. Kongsreng-kongsreng dulu sampai coklatnya lumer. Lanjut ditutup. Setelah udah meletus-meletus kita goyang-goyang. Ternyata udah coklat. Lalu kita aduk-aduk lagi biar coklatnya merata. Tapi kok hasilnya kayak gosong ya? Yaudah aku tuang-tuang aja. Iya tuh gosong coklatnya. Tuh kan bener tuh, kurang ajar. Bener-bener kayak tai kucing. Manaan banyak yang pada masih mentah tuh masa. Emang bener enggak? Kalau digoreng langsung sama coklatnya tuh emang begini jadinya. Jadi aku pilih-pilihin aja makanya yang popcorn gak gosongnya. Tapi enak asli masa. Serius enak loh makan popcorn gosong. Kalau nggak percaya dicoba guys makan popcorn gosong. Enak banget itu. Makanan apa itu? Bahannya jagung ya. Dipotong-potong segini. Oh, pantesan bumbunya yang enak-enak. Menggoda tenggorokanku. Langsung bikin aja. Jagung yang udah dikopet-kopet lalu dipotong-potong begini aja. Jadi satu dibelah jadi 4, Dicuci dulu sampai bersih lalu direbus. Ini aku ngerebusnya sekitar 15 menit aja. Nah, setelah udah matang begini kita ademkan. 6 siung bawang putih kita kepruk-kepruk aja. Dan keju kita parut-parut. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Bawang putih yang udah halus tumis. Tambahkan 1 sendok tepung maizena. Susu full cream masuk. Tambahkan kaldu ayam, bubuk cabe, keju lembaran aku pakai 3 pieces. Dan keju yang udah diparut masuk juga. Jagung yang udah belah-belahan matang tadi kita masukin. Digodok aja sampai kuahnya meresap dan mengental. Nah, setelah udah meresap dan mengental kita angkat. Ini tuh aromanya bener-bener semerbak, lezat banget, Nah, guyur-guyurkan kuah keju yang udah mengental itu di atasnya. Ini list daftar makanan yang paling lezat lagi. Bener-bener menggoda ke tenggorokan, kerongkongan, lak-lakan sampai ke ubun-ubun. Dimasukin ke mulut mungil, ke gigit sampai menyentuh ke lidah tuh guys. Gak bisa dibayangin lezatnya. Dan bener-bener enak. Itu donat ya? Kalau mer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja aku nggak pakai sarung tangan lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Ya udahlah aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, enak asli. Itu apaan itu kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar. Masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, Ulenin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak. Masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, Nah aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah setelah udah 30 menit kita taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah terus di open sebentar aja sih, panggang atas bawah, suhu 18, durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, Hasilnya tuh cakep banget, bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh.
Karena bener-bener seenak itu, Well. Si Ray bikin apaan itu ya? Ih, molor-molor banget loh. Dibalurin ke bubuk, itu bubuk apaan ya? Frita juga bikin tuh mozzarella. Kayaknya enak itu. Molor. Ih, bikin aja. Nah, aku siapin aja mozzarella sama susu denkonya, Well. Nah, mozzarellanya kita lelehin dulu kan ya. Cuma dipanasin aja tuh kan, udah meleleh. Lanjut kita buka susu denkonya, Well. Tuang-tuang aja di piring. Nah, kita tinggal menggulung-gulung mozzarellanya. Ini sensasi makanan yang paling asik dan enak. Nah, udah digulung begini, kita celupin aja ke susu denkonya. Balur-balur lalu masukin ke mulut mungil. Ih, enak banget. Kalian tuh harus coba deh. Karena ini tuh emang bener-bener enak banget. Jadi gampang banget mozzarella kita panasin, kita lelehin. Lalu kita uwal-uwal aja begini tuh. Lalu kita balur-balurkan ke susu denkonya. Ini balur-balurnya bener-bener merata banget. Lalu masukin ke mulut mungil. Enak banget asli. Pantesan mereka pada bikin loh. Ternyata emang seenak itu, guys. Ini fix, kalian ini wajib coba. Gampang kok bikinnya, merem juga bisa loh, Well. Mozzarellanya dilelehin aja. Masukin ke mulut mungil dengan baluran susu denko. Ini tuh enak. Nah guys, balurnya tuh harus begini tuh, bener-bener membalur banget. Langsung aja masukin caplok ke mulut. Enak banget. Apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, Well. Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk. Garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-kansreng hingga berbentuk cenil seperti ini, Well. Nah, setelah itu tarik ulur begini aja. Sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah, aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah, kita tata rapi dan siap disantap, Well. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah, setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini, guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget, guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Keripik kaca terlupakan, Well. Oh, tentu tidak, Well. Udah 100 abad lamanya. Keripik kaca hampir terlupakan, Well. Ini tepung tapioka diguyur air banjir aja, dikongsreng-kangsreng aja hingga berbentuk cenil seperti ini, Well. Lalu dituangkan ke plastik yang udah diolesi minyak. Terus digilis-gilis sampai setipis mungkin. Nah, setelah udah tipis kita kopet aja plastiknya. Dijemur di atap dengan cuaca panasnya yang marong-marong. Nah, udah kering kita potong-potong kotak-kotak aja seperti ini aja, Well. Teteskan minyak di kuali tes. Lalu ratakan. Dengan api kecil aja calon keripik kaca digoreng lalu dikongsreng-kangsreng. Udah berbentuk golden brown lalu diangkat. Cabai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, garam dan lada bubuk lalu kepruk-kepruk. Lanjut teteskan minyak lagi tes. Lanjut bumbu ditumis kongsreng-kangsreng aja sampai bener-bener layu lalu masukkan keripik kacanya. Lalu kongsreng-kangsreng terus hingga bumbunya menyatu. Nah, setelah udah matang begini lalu diangkat. Ini tuh baunya sedap, harum banget, guys. Masukin aja ke mulut mungil. Ternyata rasanya masih enak banget, Well. Apa itu rumput ya? Bisa dimakan loh. Oh, kangkung. Tapi bukan loh. Apa itu ya? Kelihatannya enak banget. Searching. Oh, namanya cuka wakane. Oh, ada aja makanan asal mana ini ya? Ini kayaknya kayak dicampur-campur sushi gitu ya. Ini tuh rumput laut, Well. Jadi bentuknya potong-potongan kayak ditumis gitu, Well. Terus udah ditaburin wijen gitu. Ini tuh sehat banget loh katanya. Jadi rasanya kayak tumisan gitu, lebih ke acar. Kayak acar sayuran gitu, guys. Tapi lumayan enak sih. Ini enaknya makan dicampur pakai apa ya? Apa hanya pakai sushi doang gitu, guys? Ini namanya gogumapang. Makanan yang lagi viral terbuat dari ubi ungu. Kemarin aku udah bikin tapi ambrol, gagal, Well.
Lumer banget kejunya. Aku langsung bikin lagi aja Sebenarnya kemarin aku udah berhasil. Cuman pas diangkat tuh jadi ambrol gitu. Dan sekarang bikin lagi memakai adonan. Ini bahannya tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu, susu bubuk, garam sedikit, gula, kasih vanila bubuk sedikit karena ada telurnya. Nah terus aku tambahin butter, dicampur lagi dengan air hangat sedikit. Terus diaduk-aduk jadi adonan begini. Pokoknya sampai kalis gitu adonannya. Nah ubi ungu udah matang, tambahin gula 1 sendok aja. Lalu kita becek-becek sampai hancur. Nah kali ini aku pakai kejunya mozzarella. Cuci tangan lalu kita cetak-cetak. Pokoknya kita bikin bentuk kayak ubi persis gitu. Pertama mozzarella kita tutup dengan ubi, lalu lapisin lagi dengan adonan tepung, lalu ditumpuk lagi, dilapisin lagi dengan ubi ungu lagi. Nah pokoknya bentukannya kayak gini lah. Nah jadi dapatnya 2 guys sama yang kecil karena ubinya sedikit tadi. Lalu kita air fryer lagi biar crispy luarnya. Durasinya kita atur-atur aja dan kita pantau. Nah ini udah matang, luarnya udah crispy. Kemarin tuh aku pakai keju quick melt. Hasilnya emang bagus banget. Cuman gitu guys, dalamnya kayak lembek gitu. Nah ini karena pakai mozzarella jadi mulur begini. Jujur sih ya, adonan gogu mapangnya emang udah enak banget. Kalau pakai quick melt mungkin lebih enak lagi ya. Kemarin tuh harusnya didiemin aja sampai adem. Tapi ini udah kopong. Oh ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja. Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini. Nah sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini. Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah ini tuh digorengnya 2 kali. Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali guys. Nah aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih Sampai keringet gobios itu kentang nggak melembung. Halah, udahlah. Kemarin tuh bikin gula bolu tuh gagal. Harusnya tuh kayak gini tuh tuh. Oh, keren banget. Tuh kan jadi enak banget. Gua kemarin malah kayak berak kenjer. Ya udah gua bikin lagi aja. Gue yakin pasti kali ini berhasil karena gue udah tahu cara-caranya. Gula campurin aja pakai pewarna makanan warna ungu, lalu aduk-aduk sampai merata. Putih telur campur pakai soda kue bubuk, aduk-aduk sampai merata. Centong sayur olesi minyak biar nggak lengket. Lalu tuang-tuangkan adonan gula di atas api yang kecil, lalu kongsreng-kangsreng aja pakai sumpit. Terus dikongsreng-kangsreng sampai meleleh. Nah kalau udah mencair begini, masukin adonan soda kuenya. Terus diaduk-aduk sampai kenceng banget begini, biar dia tuh bisa mengembang. Tuh kan udah mulai mengembang. Ya kan tuh berhasil kali ini. Tapi kok mengembangnya segini aja ya? Kok malah jelek banget jadi kempes begini? Gue cek dulu setan. Loh gagal lagi. Apa ini yang salah ya? Males banget gue ya begini mulu. Udah berhenti bikin giniannya